Maria berlari keluar rumah duka. Nafasnya tersengal. Sandalnya terlepas di halaman, tapi ia tak peduli. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipis meskipun angin sore bertiup lembut. Langkahnya terhuyung saat menuruni anak tangga. Suara teriakan orang-orang masih terdengar di belakangnya. Beberapa pelayat yang lebih tua menangis histeris. Sebagian memeluk anggota keluarga mereka dan langsung pulang, tak sanggup lagi berada di rumah itu. Di pinggir jalan, Maria berhenti sejenak. Ia menoleh. Rumah megah Opa Yos kini tampak seperti rumah angker. Tak ada yang berani mendekat lagi. Pintu utama terbuka lebar. Tirai putih melambai ditiup angin. Di dalam, hanya tersisa suara gaduh pelan dan isak tangis beberapa kerabat yang masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Maria memegang dadanya. Jantungnya berdegup keras. Tak hanya karena terkejut, tapi juga karena takut. Ia merasa seperti telah melakukan sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang melanggar batas antara dunia ini dan dunia lain. Ia tak pernah mencium orang yang sudah meninggal. Bahkan menyentuh pun tidak. Tapi tadi wajahnya benar-benar menyentuh dahi si kakek. Hangat. Bukan dingin seperti yang orang bilang tentang mayat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya kacau. Di benaknya, suara lirih itu terus terngiang. Suara Opa Yos yang berkata, "Air sorga?" Apa maksudnya? Apakah itu ucapan terakhirnya? Ataukah sesuatu yang ia lihat saat berada di ambang kematian? Maria menggeleng keras. Ia tak ingin tahu. Ia hanya ingin pergi dari sana. Kembali ke kamar kecilnya di belakang rumah majikannya. Menyendiri. Mungkin menangis. Atau tidur saja, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Sementara itu, di dalam rumah duka, suasana mulai tenang sedikit demi sedikit. Beberapa orang yang berani kembali masuk mendapati Opa Yos sedang duduk bersandar di bantal, tubuhnya lemas tapi napasnya stabil. Matanya terbuka, menatap ke langit-langit. Seorang dokter yang hadir langsung memeriksanya. Detak jantung, tekanan darah, respon saraf, semuanya kembali normal. Beliau hidup kembali, gumam dokter itu pelan. Keluarga Opa Yos masih bingung dan ketakutan. Anak bungsunya, Taufik, mendekat pelan sambil menahan air mata. "Apa yang terjadi, Pak?" tanyanya, suaranya parau. Opa Yos mengalihkan pandangan, memandangi wajah anaknya. Kemudian ia berkata pelan, "Aku sempat pergi. Tapi ada yang membangunkanku. Seperti bidadari. Tapi bukan cahaya. Seorang perempuan muda menciumku. Hangat sekali." Semua orang terdiam. Dia mengembalikan aku dari tempat gelap. Seperti air segar dari langit, lanjutnya. "Aku tahu, Allah masih ingin aku hidup." Kabar tentang Opa Yos yang bangkit dari kematian menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota. Dalam beberapa jam, media lokal memberitakan kejadian ini. Grup WhatsApp keluarga dan komunitas penuh dengan pesan yang menyebut kejadian ini sebagai mukjizat. Ada yang percaya, ada yang menyebutnya keajaiban medis. Tak sedikit juga yang mulai menyebar kabar aneh bahwa Opa Yos bertemu malaikat, atau bahkan menikah secara gaib dengan sosok dari dunia lain. Namun yang tak bisa dibantah, Opa Yos hidup kembali. Dan ia terus menyebut satu hal, perempuan itu. Malam itu, Maria menggigil sendirian di kamarnya. Ia duduk di pojok ranjang, memeluk lutut, menatap lantai dengan mata kosong. Di luar, suara hujan mulai turun perlahan. Guntur menyambar jauh di pegunungan. Ia belum makan malam. Nafsu makannya hilang sejak kejadian tadi sore. Ia bahkan tak sanggup membuka pintu untuk mengambil teh yang disiapkan oleh Ibu Linda, majikannya. Maria tahu, cepat atau lambat, orang-orang akan mengetahui bahwa ia adalah perempuan yang mencium Opa Yos. Beberapa pelayat melihatnya. Bisa saja besok pagi, namanya sudah dibicarakan tetangga. Ia takut. Ia malu. Ia tak ingin menjadi bahan gunjingan. Dan lebih dari itu, ia merasa bersalah. Di sisi lain, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang aneh, yang ia rasakan saat menyentuh kening Opa Yos. Sebuah kehangatan, yang datang dari dalam dirinya sendiri. Bukan sekadar karena kulit jenazah yang masih hangat. Tapi seperti ada energi yang keluar dari tubuhnya. Sebuah getaran halus, lembut,
namun kuat. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun ia sudah pernah kehilangan suami dan hidup dalam sepi bertahun-tahun. Maria menutup wajah dengan kedua tangan. Ia menangis diam-diam. Bukan karena takut lagi, tapi karena merasa seolah Allah sedang mengajaknya bicara. Lewat kejadian yang tidak biasa. Lewat mimpi yang aneh dan nyata di waktu bersamaan. 3 hari kemudian, Opa Yos sudah kembali ke rumahnya. Tubuhnya masih lemah, tapi semangatnya pulih luar biasa cepat. Ia tidak ingin istirahat terlalu lama. Yang ia lakukan pertama kali setelah bangun tidur di pagi hari adalah memanggil seluruh anggota keluarganya ke ruang makan. Wajahnya serius. Ia berkata pelan namun tegas, "Aku ingin mencari perempuan itu. Aku harus bertemu dengannya. Dia menyelamatkan nyawaku." Semua orang saling pandang. Cucu-cucunya berbisik, sebagian mengangkat alis. Menantu-menantunya gelisah. Tapi tak satu pun yang berani membantah. Opa Yos menambahkan, "Siapkan pengumuman. Pasang di semua media. Aku akan beri hadiah bagi siapapun yang bisa menemukan perempuan itu. Aku akan memberikan 10 juta rupiah. Bahkan lebih kalau perlu." "Tapi, Pak," ujar salah satu anaknya, "bagaimana kalau itu hanya mimpi? Atau halusinasi?" Opa Yos menatap anaknya dalam-dalam. "Anakku, aku mati, lalu hidup lagi. Kau pikir aku bisa halusinasi di antara hidup dan mati? Tidak. Aku melihatnya. Aku merasakannya. Dan Allah tahu, aku tak akan tenang sebelum bertemu dia." Pengumuman itu pun tersebar. Dalam waktu 2 hari, nama perempuan misterius itu menjadi topik utama di media sosial lokal. Orang-orang mulai menebak-nebak. Beberapa bahkan datang mengaku sebagai perempuan ciuman demi hadiah uang. Tapi tak satu pun yang membuat Opa Yos percaya. "Matanya tidak sama," ujar Opa Yos kepada asistennya setelah bertemu perempuan kelima yang datang mengaku. "Yang aku lihat matanya penuh kesedihan, tapi hatinya bersih." Hari-hari berlalu. Maria berusaha sembunyi sebaik mungkin. Ia menolak keluar rumah kecuali untuk membeli bahan masakan. Ia tak menyentuh ponselnya. Ia tak membaca koran. Tapi kabar itu terus datang, lewat bisikan tetangga, lewat radio warung, lewat ibu-ibu yang bergosip sambil menyapu halaman. Dan setiap malam, ia bermimpi wajah Opa Yos. Duduk di taman penuh cahaya. Tersenyum padanya. Memanggil-manggil namanya dengan suara halus, seolah mengundangnya untuk datang. Maria tidak tahu. Tapi semesta mulai bergerak pelan, membawanya kembali ke jalan yang sama. Jalan yang akan mengubah hidupnya. Untuk selamanya. Hari kelima sejak Opa Yos bangkit dari kematiannya, kota Manado seperti sedang dilanda demam. Bukan karena penyakit, tapi karena sebuah nama. Atau tepatnya, sebuah julukan, si perempuan pencium kening. Itu adalah julukan yang disematkan oleh media lokal. Sejak pengumuman sayembara dibuat, semua orang sibuk menebak-nebak siapa perempuan itu. Dari kios rokok sampai kafe mewah di tepi pantai, dari tukang ojek sampai aparat kelurahan, semuanya membicarakan hal yang sama. Kalau memang betul dia hidup karena dicium, berarti itu bukan perempuan biasa. Bisa jadi titisan wali, kata seorang ibu di Pasar Bahu. Ada yang bilang perempuan itu cuma petugas tata rias jenazah yang enggak sengaja kepleset, sahut seorang pedagang pisang. Sementara itu, di sebuah ruang dalam rumah besar milik Opa Yos, sang kakek duduk di kursi rotannya yang kini diletakkan di dekat jendela. Ia tampak lebih sehat, meski tubuhnya masih kurus. Di depannya, 5 orang duduk berjajar. Semua perempuan. Semua datang karena satu alasan, hadiah dari sayembara. Yang pertama adalah seorang janda muda dari Tondano. Yang kedua seorang mahasiswi jurusan farmasi. Yang ketiga mengaku pegawai toko kue. Dan 2 lainnya datang dari Bitung, konon setelah mendengar cerita dari temannya yang pelayat juga. Asisten pribadi Opa Yos, seorang pria muda bernama Rian, berdiri di sisi ruangan sambil mencatat dan mengatur urutan. Opa Yos menatap satu persatu. "Kau yang pertama," ujarnya lembut, "boleh cerita bagaimana kau bisa yakin kau perempuan yang aku cari?" Perempuan itu, dengan senyum malu-malu, menjawab, "Saya datang ke rumah duka, Pak. Saya ingat saya jalan agak terburu-buru. Tapi saya tidak terpeleset." "Lalu?"
Tanya Opa Yos. Saya berdiri cukup dekat dari jenazah. Mungkin aura saya yang membuat Bapak hidup kembali, ujarnya sambil tersenyum. Rian menahan napas. Opa Yos tersenyum tipis. Tapi kemudian menggeleng. Maaf, bukan kau. Perempuan itu pun mundur. Wajahnya berubah muram. Satu persatu mereka datang dan pergi. Beberapa bercerita panjang lebar. Ada yang menangis. Ada yang membawa bukti foto saat di rumah duka. Tapi Opa Yos tahu. Bukan mereka. Matanya bukan itu, gumamnya pelan kepada Rian. Dia punya mata yang menyimpan duka panjang. Tapi juga keteguhan hati. Rian mencatat. Ia mengerti betapa pentingnya pencarian ini bagi majikannya. Ini bukan sekadar hadiah. Ini soal nurani. Tentang sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tentang nyawa yang diberi kembali, dan rasa syukur yang harus dibayar. Sementara itu, di rumah majikannya, Maria tetap berusaha sembunyi. Ia tahu tentang sayembara itu. Ibu Linda membicarakannya hampir setiap pagi. Tapi untungnya, belum ada satupun orang yang mengenalinya. Hanya ada satu hal yang membuatnya khawatir. Putri dari Ibu Linda, gadis remaja berusia 15 tahun bernama Rara, memandangi wajah Maria dengan tatapan curiga sejak kejadian itu. Suatu sore, saat Maria sedang menjemur pakaian, Rara mendekat. "Tante Maria," katanya lirih. Maria menoleh cepat. "Ya, Nak? Kau hari itu datang ke rumah duka, kan?" Maria terpaku. "Iya, sebentar." Orang bilang, ada perempuan yang jatuh dan mencium jenazah Opa Yos. Dan setelah itu beliau hidup lagi. Maria terdiam. Jemuran yang tadi hendak disangkutkan ke tali, terlepas dari tangannya. "Kau perempuan itu?" tanya Rara pelan. Maria tak menjawab. Rara menghela napas. "Aku janji enggak akan bilang siapa-siapa. Tapi, kenapa kau sembunyi?" Maria menatap mata anak itu. Ia tak bisa menjawab. Tidak dengan kata-kata. Rara mendekat. "Opa Yos sedang cari-cari kau. Semua orang tahu. Tapi mungkin cuma aku yang tahu betul." Maria menunduk. Tangannya bergetar. "Aku bukan siapa-siapa, Rara. Aku cuma pembantu. Janda. Tak pantas dekat-dekat orang kaya seperti beliau." "Kau menyelamatkan nyawanya," ucap Rara. "Kadang Allah memilih siapapun yang Dia mau, bukan karena pantas atau tidak, tapi karena takdir." Maria nyaris menangis mendengar kata-kata itu. Di malam hari, mimpi itu kembali datang. Lebih jelas dari malam-malam sebelumnya. Maria berjalan di sebuah taman luas. Angin bertiup lembut. Udara harum seperti melati dan hujan. Di ujung jalan setapak, Opa Yos duduk di kursi kayu, mengenakan kemeja putih dan sarung, tersenyum padanya. "Tolong datanglah. Aku ingin berterima kasih," katanya dalam mimpi. Maria terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Keesokan paginya, Rara menyelinap masuk ke kamar Maria dan menyelipkan sesuatu di bawah bantal. Sebuah kertas kecil. Maria membacanya saat Rara pergi sekolah. Isi surat itu singkat, "Jika tidak mau dikenal orang, datanglah saja sebagai tamu tak dikenal. Pakai kerudung besar. Bilang saja mau bekerja. Aku yakin beliau akan mengenali kau sendiri." Maria menggenggam kertas itu erat. Dan saat sore menjelang, ia memberanikan diri melangkah keluar pagar. Wajahnya tertutup rapat. Pakaian sederhana. Langkah pelan. Tapi jantungnya seperti genderang perang. Rumah besar Opa Yos kini tampak lebih sepi. Tapi tetap ada 2 satpam berjaga. Maria datang dari pintu samping, jalan yang biasa digunakan oleh pekerja. Rianlah yang menyambutnya. Ia tak mengenali Maria, tentu saja. Maria menunduk dan hanya berkata lirih, "Saya ingin bekerja. Sebagai asisten dapur atau pembantu harian." Rian menatapnya beberapa detik. Ada sesuatu dalam sorot mata perempuan itu yang membuatnya tidak langsung menolak. "Tunggu di ruang tamu," katanya. Maria duduk. Tak bicara. Tak melihat siapa-siapa. Ia hanya ingin tahu. Apakah benar Opa Yos masih mengingatnya? Masih merindukannya? 5 menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Opa Yos masuk, dibantu oleh tongkat kayunya. Ia memandangi Maria sekilas. Kemudian langkahnya terhenti.
matanya membelalak. Hening. Rian yang berdiri di dekat pintu melihat perubahan wajah majikannya. Sangat drastis. Pak? Tanyanya pelan. Opa Yos perlahan mendekat. Boleh aku lihat wajahmu, Nona? Katanya pada Maria. Maria menunduk. Tak bergerak. Opa Yos berkata lagi, dengan suara yang lebih lirih. Jika kau memang dia, aku janji tak akan menyakitimu. Aku hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Dengan tangan gemetar, Maria membuka kerudung perlahan. Ia menatap Opa Yos dengan mata yang basah, namun penuh keberanian. Opa Yos menghela napas panjang. Ini dia, gumamnya. Maria ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Opa Yos mengambil kursi dan duduk di depannya. Aku ingat matamu, bahkan dari alam seberang. Matamu membuatku kembali. Maria akhirnya menangis. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Takdir telah mempertemukan mereka. Dan takdir belum selesai menulis ceritanya. Hujan turun pelan-pelan di halaman rumah Opa Yos. Bukan hujan deras yang membuat orang berlarian, tapi hujan lembut seperti bisikan langit, jatuh ke daun mangga tua di samping rumah dan menetes ke tanah yang basah. Waktu sore yang biasanya ramai dengan lalu lalang kendaraan kini terasa sepi. Di dalam rumah, suasana jauh berbeda dari beberapa minggu sebelumnya. Kini, rasa penasaran telah berubah menjadi keheningan yang dalam. Maria duduk bersila di ruang tamu yang luas, mengenakan kerudung polos dan baju panjang yang kebesaran. Di depannya, duduk Opa Yos, lebih tegap dari hari sebelumnya. Ada 2 cangkir teh di meja kecil di antara mereka. Rian, sang asisten pribadi, sudah keluar dari ruangan dan menutup pintu. Hanya mereka berdua. Untuk sesaat, tak ada kata-kata, hanya tatapan. Hanya jarak diam yang terasa berbicara lebih keras dari suara manapun. Maria menunduk dalam. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia terlihat seperti seseorang yang telah lelah berjalan jauh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dari dalam jiwanya. Opa Yos menatapnya, dalam dan lama, seolah menghafal setiap garis di wajah Maria. Wajah itu bukan wajah seorang wanita biasa dalam hidupnya. Itu wajah yang ia lihat di antara hidup dan mati. Di tengah taman yang luas, penuh kabut tipis, wajah itulah yang datang mendekat lalu mencium keningnya, dan seolah berkata, belum waktumu. Aku tidak pernah berpikir bisa bertemu kau lagi, kata Opa Yos pelan. Maria menarik napas pendek. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya bergetar. Saya tidak bermaksud apa-apa, Pak. Waktu itu, saya hanya ingin ikut mendoakan. Lalu terpeleset, saya tidak sengaja. Dan itu yang membuatmu luar biasa, jawab Opa Yos. Kau tidak datang karena ingin dikenal. Kau tidak datang untuk dihormati. Kau datang karena tulus. Dan itu yang menyelamatkanku. Maria mengusap matanya. Air mata menetes, meski ia berusaha menahannya. Saya takut. Saya cuma pembantu. Saya pikir orang-orang akan menertawakan saya. Atau lebih buruk, menyalahkan saya. Opa Yos tersenyum. Senyum yang tenang dan bijak. Kalau bukan karena orang sepertimu, mungkin saya sudah terkubur sekarang. Mungkin saya sudah tidak bisa melihat matahari lagi. Tidak bisa duduk di sini, bicara denganmu. Apapun statusmu kau adalah anugerah. Maria menunduk lebih dalam. Hatinya bergetar. Selama bertahun-tahun hidup dalam kesendirian dan kekurangan, tak pernah ada yang mengatakan kata-kata sindah itu padanya. Siapa nama lengkapmu? Tanya Opa Yos. Maria binti Kasim, jawabnya lirih. Kau tinggal di mana? Di rumah Ibu Linda. Saya pembantu di sana sudah 5 tahun. Opa Yos mengangguk. Lalu diam beberapa detik sebelum bertanya pelan, kau masih sendiri? Maria menoleh pelan. Tidak menyangka pertanyaan itu keluar. Saya sudah janda 3 tahun, Pak. Aku juga sendiri. Sudah lama. Sejak istriku pergi, rumah ini sunyi. Anak-anakku, semua sudah punya dunia sendiri. Mereka datang waktu aku hampir mati, tapi mereka tidak tinggal. Tidak sungguh-sungguh hadir. Maria menunduk lagi. Tapi ada sesuatu di matanya. Sebuah rasa iba yang tumbuh cepat, seperti rumput liar yang tidak butuh waktu untuk berkembang.
Aku ingin kau tinggal di sini, kata Opa Yos tiba-tiba. Maria mengangkat kepala. Tinggal? Maksud Bapak? Sebagai tamu. Atau sebagai teman. Atau sebagai apapun yang kau mau. Aku ingin mengenalmu. Tak hanya sebagai penyelamat, tapi sebagai manusia. Maria gelagapan. Pas saya tidak pantas, saya tidak. Pantas atau tidak, itu bukan kau yang menilai. Dan bukan aku. Yang menilai itu Allah. Hari itu, Maria pulang ke rumah Ibu Linda dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena pikirannya penuh. Saat membuka pintu dapur, ia melihat Rara sudah menunggunya. Gadis kecil itu duduk di bangku plastik dengan buku tulis di pangkuannya. Ia menatap Maria dengan tatapan penasaran. Bagaimana? Tanyanya langsung. Maria hanya mengangguk. Tapi Rara tahu dari sorot mata wanita itu, ada sesuatu yang besar terjadi. Beliau mengenalimu, kan? Maria mengangguk lagi, lalu duduk di lantai. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa seperti seorang perempuan yang dilihat bukan karena status atau pekerjaan, tapi karena jiwanya. Beliau minta saya tinggal di rumahnya. Rara membelalakkan mata. Tinggal? Maksudnya, sebagai pembantu? Maria menggeleng pelan. Tidak lebih dari itu. Rara tersenyum. Tapi kemudian menjadi serius. Kalau memang itu takdirmu, aku senang. Tapi hati-hati, Tante. Dunia orang kaya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Malam itu, Maria tak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela kecil di kamarnya. Di luar, hujan sudah reda. Langit masih gelap, tapi suara katak dan daun-daun yang bergesekan membawa ketenangan. Ia menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, jika ini jalan dari MU, berikan aku kekuatan untuk menerimanya. Jangan biarkan aku menjadi sombong. Dan jangan biarkan aku menolak sesuatu yang kau kirimkan sebagai rahmat." Seminggu berlalu. Maria tinggal di rumah Opa Yos. Tapi bukan sebagai pembantu. Ia tinggal di salah satu kamar tamu di lantai 2. Opa Yos memintanya menulis daftar kebutuhannya sendiri. Ia diberi pakaian baru, sandal bersih, bahkan lemari sendiri. Anak-anak Opa Yos mulai gelisah. Mereka mulai berdatangan, satu persatu, dengan alasan ingin menjenguk. Tapi sebenarnya, mereka penasaran dengan keberadaan perempuan asing di rumah ayah mereka. Anak perempuan tertua, bernama Nita, langsung menyatakan ketidaksenangannya. "Pak, siapa perempuan itu? Kenapa tinggal di sini?" Opa Yos menjawab dengan tenang, "Dia adalah perempuan yang menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena dia, kalian tidak akan sempat melihat wajahku lagi." Nita mengerutkan kening. "Tapi Pak, ini mencemaskan." Orang-orang mulai membicarakan. "Ini bukan keputusan yang bijak." "Bijak itu bukan soal menyenangkan semua orang," balas Opa Yos. "Bijak itu soal membalas kebaikan dengan hati." Keesokan harinya, Maria meminta izin kepada Opa Yos. "Saya mau pulang, untuk sementara." "Kenapa?" tanya Opa Yos. Orang-orang mulai berbicara. "Saya tidak ingin menjadi sumber masalah bagi Bapak." Opa Yos menatapnya dalam-dalam. "Justru karena itu kau harus tetap di sini. Kita tidak bisa biarkan suara orang lain menentukan arah hidup kita." Maria terdiam. Tapi dalam hatinya, ia merasa tenang. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di sisinya. Dan bukan sembarang orang. Tapi seseorang yang telah kembali dari kematian hanya karena sentuhan kecil yang ia sendiri tak sengaja berikan. Takdir mereka baru saja dimulai. Waktu bergerak seperti embun yang memuap perlahan. Tak terdengar, tapi nyata. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Rumah besar Opa Yos berubah. Tidak lagi sepi. Tidak lagi penuh bisikan kematian. Kini ada suara langkah ringan di pagi hari. Ada bau masakan sederhana dari dapur belakang. Dan yang paling terasa, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan dalam kata. Maria tidak hanya tinggal. Ia mulai menghidupkan kembali ruang-ruang yang sudah lama ditinggalkan. Ia membersihkan koleksi buku tua Opa Yos. Ia merawat taman belakang yang sebelumnya penuh ilalang. Ia bahkan membantu sopir dan tukang kebun mengatur ulang tempat parkir agar lebih rapi. Dan semua itu bukan karena ia disuruh.
Karena Maria memang tidak merasa sebagai tamu. Dan Opa Yos? Ia hidup kembali dalam arti sesungguhnya. Wajahnya lebih cerah. Langkahnya lebih ringan. Meski tongkat masih setia di tangannya, namun tubuhnya tidak lagi terlihat renta. Kadang, ia duduk di balkon lantai 2, membaca koran sambil menikmati teh yang diseduh Maria. Kadang, ia hanya duduk diam, memandang langit sore. Tapi di balik semua itu, badai sedang mengumpulkan awan. Anak-anak Opa Yos mulai mendesak. Mereka berkumpul secara diam-diam di sebuah rumah makan di pusat kota. "Papa sudah gila," kata Nita, wajahnya merah. "Masa tinggal serumah dengan pembantu? Orang akan mengira dia sedang..." "Sudah, Kak," potong Taufik. "Tapi aku dengar kabar yang lebih parah. Papa mau menikahinya." Meja langsung hening. Yang termuda, Denny, langsung tertawa. "Itu cuma gosip." "Gosip atau tidak, kita harus bertindak," ujar Nita. "Harta Papa bisa jatuh ke tangan perempuan itu." Mereka lalu sepakat untuk menghadap langsung. Hari Sabtu, mereka datang bersama, lengkap. Wajah-wajah yang pernah duduk hening di pengajian kematian itu, kini datang dalam rombongan keluarga yang bersiap menyatakan protes. Maria sedang menata vas bunga di ruang tengah saat suara mobil berderet-deret datang. Ia tahu ini bukan tamu biasa. Ia menunduk, mundur pelan, dan menuju dapur. Tapi suara langkah sepatu mengikuti. "Maria," panggil Nita tajam. Maria berhenti. Ia menoleh pelan. "Iya, Ibu? Kami ingin bicara. Sekarang." Di ruang keluarga. Maria mengikuti, tapi matanya mencari sosok Opa Yos. Ia tahu ini bukan percakapan biasa. Opa Yos sudah duduk di kursi favoritnya. Tenang, tapi matanya tajam. Ia tahu kedatangan anak-anaknya bukan untuk bersilaturahmi. "Langsung saja, Pak," kata Nita. "Apa maksud Papa membawa perempuan ini ke rumah?" "Maksudmu Maria?" tanya Opa Yos, tanpa gentar. "Siapapun namanya. Dia bukan siapa-siapa. Dan ini bukan tempatnya." "Dia yang menyelamatkanku," jawab Opa Yos. Taufik ikut bicara. "Tapi tidak berarti Papa harus memberikan semuanya ke dia." Opa Yos menghela napas. "Apa yang kalian takutkan? Harta?" Nita menjawab cepat. "Kami takut Papa dimanfaatkan. Kami tahu bagaimana perempuan seperti dia bekerja." Suasana menjadi panas. Maria berdiri kaku. Ia ingin keluar dari ruangan itu. Tapi suara Opa Yos menahannya. "Duduklah, Maria. Dengarkan juga." Maria menurut. Lalu Opa Yos bicara pelan, tapi tegas. "Aku sudah lama hidup. Aku tahu siapa yang datang karena cinta dan siapa yang datang karena warisan. Saat aku hampir mati, tak satu pun dari kalian ada di sampingku. Tapi perempuan ini hadir. Bukan karena uang. Bahkan ia tidak tahu aku siapa. Dia hanya datang karena niat baik." Nita membalas. "Niat baik tidak cukup jadi alasan untuk tinggal di rumah warisan keluarga." "Ini bukan rumah warisan," jawab Opa Yos. "Ini rumahku. Selama aku hidup, aku berhak menentukan siapa yang tinggal." Taufik menunduk. Denny mengalihkan pandangan. Opa Yos melanjutkan. "Dan jika kalian memang ingin tahu ya, aku akan menikahinya." Kata itu keluar, penuh beban, penuh kejelasan. Maria menunduk. Wajahnya merah padam. Ia ingin bicara, membantah, menolak. Tapi tak satu pun kata bisa keluar. "Dia terlalu muda untuk Papa," ujar Nita hampir berteriak. "Dia lebih tua dari sebagian dari kalian," sahut Opa Yos. "Dan aku tidak mencintainya karena muda atau cantik. Tapi karena dia hadir saat hidup dan mati tak punya batas." Lalu ia berdiri. Perlahan, tapi penuh wibawa. "Jika kalian tak setuju, silakan. Tapi jangan rusak hidupku. Aku sudah tidak lama lagi di dunia ini. Aku ingin sisa hidupku ditemani seseorang yang membuatku merasa hidup, bukan seseorang yang menghitung warisanku sebelum aku mati." Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Satu persatu anak-anaknya keluar. Tanpa pamit. 3 minggu setelah kejadian itu, pernikahan digelar. Tidak besar. Hanya akad sederhana di halaman belakang rumah.
saksi dari masjid kampung. Hanya beberapa tetangga dekat dan 2 orang kerabat jauh Opa Yos yang benar-benar menghormatinya. Maria mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya bersih. Matanya sembab karena menangis semalaman. Tapi ada keikhlasan yang terpancar dari setiap langkahnya. Saat ijab kabul dibacakan, suara Opa Yos tidak bergetar. Malah tenang, jelas, dan penuh keyakinan. Saya terima nikahnya Maria binti Kasim. Suara takbir bergema pelan. Burung gereja di pohon mangga tiba-tiba berterbangan. Takdir telah ditulis ulang. Malam pertama setelah mereka sah sebagai suami istri, Maria duduk di sisi ranjang sambil menatap jendela. Di luar, langit Manado bersih. Bintang terlihat terang. Cahaya bulan menimpa lantai ubin putih. Opa Yos masuk pelan, membawa secangkir teh. "Kau belum tidur?" tanyanya. Maria menoleh. "Bukan belum, hanya belum percaya. Bahwa kau sekarang istriku." Maria mengangguk. Opa Yos duduk di sebelahnya. "Aku juga masih belajar percaya. Bahwa Allah memberikan seseorang di saat aku pikir semuanya sudah selesai." Lalu ia menggenggam tangan Maria. "Terima kasih, karena sudah datang waktu itu. Karena terpeleset. Karena mencium keningku." Maria tertawa kecil sambil mengusap matanya. "Saya juga tidak percaya bahwa jatuh itu bisa membawa saya ke tempat setinggi ini." Opa Yos memandang wajah istrinya. "Jatuh adalah awal dari banyak hal. Tapi bangkit dan menerima itu yang menjadikan kita manusia." Mereka duduk diam. Tapi hati mereka berbicara. Tak lagi ada rasa rendah diri. Tak lagi ada jarak sosial. Hanya 2 jiwa yang tak sengaja dipertemukan oleh keajaiban. Dan malam itu, langit Manado mencatat satu cerita yang akan diceritakan oleh waktu. Tentang seorang kakek yang hidup kembali. Dan tentang seorang janda yang ditakdirkan menjadi pintu kehidupan baru.